العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. Bagus. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Mas Widi. Kadzabat qaumu Lutil mursalin. Lutinil. Bacanya tuh ya. Itu ada nun kecil gitu. Lutinil mursalin. Lutinil Lutinil. mursalin. Ya. Pak Wargani. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. Mas Rojak. Mikrofonnya masih mati ya Mas Rojak. Inni lakum rasulun amin. Amin. Shadaqallahul adzim. 162. Surat 26 ayat 162 ya. Nanti besok 163. Ya, nanti 163. Baik, Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fasbana bi ni'mati khana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, Bapak sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini Allah masih izinkan kita untuk kembali bersilaturahim bersama-sama di dalam kegiatan kita Majelis Ta'lim Nurul Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, merahmati kita, menjaga kita, menyayangi kita, mendampingi kita, membimbing kita, dan terus bersama-sama kita hingga Allah menyelesaikan tugas kita di dunia ini. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat, keluarga kita dalam kondisi sehat, segala sesuatunya diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam mari sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumul akhir nanti. Mudah-mudahan kita semua masukkan ke dalam rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk nanti bersama-sama beliau bisa masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin ya. Harapan kita cuma itu. Belakangan beberapa sering mendengar berita-berita orang-orang dekat kita dipanggil Allah lebih dulu gitu. Terakhir kemarin kebetulan saya beberapa kali berinteraksi dekan Fasilkom UI meninggal itu yang Bu Mirna. Itu mendadak, sebelumnya nggak sakit apa-apa. Memang beliau punya kanker tapi udah agak sehat gitu. Tiba-tiba meninggal. Semua orang terkenang. Beberapa hari sebelumnya juga ada lagi yang meninggal begitu. Jadi banyak kejadian-kejadian yang di sekitar kita nih yang membuat kita harus terus mengingat-ingat kematian lebih banyak gitu ya. Karena kita nggak tahu kapan Allah akan memanggil kita dan menyelesaikan tugas kita di muka bumi ini. Bapak sekalian, hari ini saya akan bahas tentang sabar. Saya izin share screen ya, jadi nanti kalau mau dicatat silakan. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Lah.
berbekal sabar menuju surga. Kalau mau Saya akan foto, bahas tentang 6 poin terkait masalah sabar ini. Kita sering sekali mendengar kata-kata sabar dong, gitu ya. Lalu nggak sabaran loh. Ya, nah ini mari kita dudukkan makna sabar ini pada posisi yang benar gitu. Kadang-kadang salah naruh juga kita mengatakan posisi sabar, padahal yang kita sebut, yang kita maknai sabar pada konteks itu nggak tepat gitu. Maka mari kita dudukkan apa makna sabar sebenarnya di dalam Islam, di dalam Al-Quran, kayak apa Allah menyebutkan kata sabar. Dan nanti kita akan melihat bahwa orang-orang yang bisa sabar dalam kehidupan di dunia ini, Allah udah siapkan surga. Ya, jadi Bapak sekalian, alhamdulillah Allah memberikan banyak pintu untuk kita masuk surga. Ya kan? Pernah dengarkan ada pintu lewat puasa, ada pintu sedekah, ada pintu amal soleh, ada pintu apalagi tahajud, ada pintu macam-macam. Dan salah satu pintunya lewat sabar. Nah, ada orang-orang nanti yang Allah bilang sama dia, kamu boleh masuk surga lewat pintu manapun yang kamu mau. Masya Allah, ya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan itu, ya, yang kita boleh masuk lewat pintu manapun. Nanti jadi kita bisa milih lewat pintu yang paling dekat dengan pintu Rasulullah SAW. Ya. Nah, salah satu pintu surga itu adalah melalui jalur sabar ini. Ya, makanya kalau kita bisa dalam hidup ini membangun peluang untuk masuk dari banyak pintu, mudah-mudahan peluang kita untuk masuk surga juga lebih besar ketimbang kita fokus di satu pintu. Misalnya, saya mau lewat pintu itu aja, nggak mau lewat pintu yang lain. Nah, berarti pengabaian atas pintu yang lain itu juga masalah itu nanti ya. Oke, nah kita lihat dari yang pertama dulu, makna sabar. Kalau nggak kelihatan, tolong diinfokan ya. Sabar itu berasal dari bahasa Arab, as-sobru, yang berarti menahan diri. Ya, menahan diri dari keluh kesah, menahan diri dari ini keluh kesah ini paling banyak nih kita melakukan nih. Saya juga sering. Kalau ada apa di jalanan, gimana sih tuh orang? Ini macet melulu nih. Gitu-gitu ya. Ini angkot nih berhenti sembarangan aja gitu. Ya. Kalau kata Agim, padahal keluhan-keluhan itu nggak ada efek apa-apa gitu. Ya, tapi kalau bagi orang psikologi, keluhan itu harus dikeluarkan supaya tidak terpendam dalam benak kita, jadi kita nggak stres. Itu kata orang psikologi ya. Ya, masing-masing punya ilmunya dan dari sudut pandang ilmunya. Tapi dari sudut pandang Islam, sobru ini berarti bisa kita menahan diri. Ya. Ar-Raghib Al-Asfihani berpandangan bahwa sabar adalah kuat atau tahan ketika dalam keadaan sempit maupun sulit. Menurutnya, sabar juga berarti menahan hawa nafsu dari sesuatu yang dapat merusak akal dan syariat. Jadi kita bisa menahan hawa nafsu untuk tidak mengambil yang bukan hak kita, itu juga bagian dari sabar. Menahan untuk nggak korupsi, itu bagian dari sabar. Menahan untuk tidak melakukan kebohongan, itu juga bagian dari sabar. Menahan untuk tidak marah, bagian dari sabar. Ya. Menurut Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau bilang, ini nanti kita bahas di dalam jenis-jenis sabar. Sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini penting Bapak-Bapak sekalian. Jadi ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, ketika melakukan sholat, maka menjaga sholat supaya konsisten, itu bagian dari kesabaran. Konsisten ke masjid, pokoknya setiap subuh saya harus ke masjid. Setiap maghrib dan isya harus ke masjid.
perbuatan atau amalan yang kita kuatkan tekad kita untuk melakukannya dengan istiqomah. Kemarin kita sudah bahas tentang istiqomah ya, yaitu konsisten. Nah, menjaga konsistensi itu, menjaga keistiqomahan itu, itulah bagian dari sikap sabar. Ya, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ya, jadi sabar nggak melulu kalau digebuk orang, diem aja. Ya, itu nanti kita lihat, itu bukan dari sabar itu. Sabar adalah jadi meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Ya. Jadi ada 3 hal di sini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh ini. Sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan, menahan dari perbuatan maksiat, menjaga dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Kenapa ada kata-kata menghadapi takdir Allah? Kalau kita marah karena orang mendapatkan rezeki yang Allah berikan kepada dia, marahnya kita itu berarti marah terhadap takdir yang Allah berikan kepada orang itu. Gitu maksudnya. Kalau kita marah karena melihat sesuatu yang semacam hasad atau iri gitu, yang itu menjadi takdir yang Allah takdirkan kepada orang itu, maka kita sikap marah dalam berhadapan dengan takdir Allah. Ya. Nah, kalau kita bisa menjaga sikap itu, itulah sabar. Ya. Nanti kapan-kapan kita bahas sikap iri. Udah pernah kalau nggak salah kita bahas ya, masalah iri dan dengki itu. Iri dan dengki itu, kenapa dia menjadi sikap yang sangat buruk? Karena ketika orang iri dengan orang lain, maknanya dia iri atau tidak suka dengan takdir yang Allah tetapkan terhadap orang itu, gitu. Jadi dia tidak sedang menentang manusia, tapi sedang menentang Allah gitu. Karena Allah sudah mentakdirkan orang itu lebih baik. Dan ketika kita iri atas kebaikan yang diperoleh orang lain, iri dalam makna negatif ya. Kalau iri dalam makna positif, kita pengen juga lebih baik, itu nggak ada masalah. Tapi kalau iri dan kemudian rasa iri itu memunculkan sikap-sikap negatif, nah itu jadi masalah gitu ya. Dan itu berarti menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sekalian, kita harus menempatkan posisi sikap perbuatan kita terhadap orang lain dan letakkan itu, apakah itu sikap yang muncul dari dirinya atau memang yang Allah tetapkan pada dirinya. Kalau sikap kita kepada orang lain itu dipicu oleh sikap orang itu yang tidak merupakan ketetapan dari Allah, maka ini relatif lebih kecil kesalahannya. Tapi kalau sikap kita pada orang itu muncul karena orang itu ditakdirkan Allah seperti itu, maka kesalahannya jadi besar karena kita sedang menentang takdir yang Allah tetapkan untuk orang itu. Gitu ya. Jadi misalnya ada orang Allah berikan rezeki lebih, kemudian kita iri dan rasa iri kita memunculkan sikap-sikap yang negatif, maka itu kita sedang menentang Allah, bukan sedang menentang orang itu. Ya, ini yang perlu kita dudukkan perkaranya secara benar, sehingga sikap-sikap ini bisa kita jauhi ya. Baik, itu makna sabar. Jadi intinya sabar itu adalah kuat, tahan dari dalam diri kita untuk bisa menahan tetap taat, konsisten, atau sabar dalam menghadapi kemaksiatan, gangguan-gangguan, godaan kemaksiatan yang mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan itu. Yang namanya kemaksiatan tidak harus urusannya zina ya, tapi kemaksiatan, kebohongan itu maksiat, segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan itu namanya maksiat. Ya. Tidak sholat itu maksiat. Tidak puasa Ramadan itu maksiat.
tidak menjalankan kegiatan-kegiatan yang diwajibkan, itu namanya maksiat. Ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami makna sabar. Yang kedua, kita masuk ke kedudukan sabar. Ini menarik nih yang disampaikan Ibnu Qayyim ya. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba. Dengan kesabaran, seorang hamba akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Nanti ayat-ayatnya kita lihat di poin-poin berikutnya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Bapak sekalian, kedudukan sabar dalam iman, jadi kita sudah punya modal iman nih, ya, kita sudah punya modal iman, insya Allah, dan semoga Allah jaga iman kita agar terus berada dalam diri kita sampai Allah mencabut nyawa kita nanti dalam iman, ya. Nah, ketika iman itu sudah kita miliki, maka kedudukan sabar di dalam iman itu seperti kepala bagi seluruh tubuh, ya. Sabar dalam iman laksana kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh. Oh, gimana nih maksudnya nih? Jadi, iman di dalam iman itu ada kepalanya, ibaratnya. Kepalanya itu sabar. Jadi, kalau orang beriman nggak punya kesabaran, berarti seperti manusia nggak punya kepala. Gitu. Kalau tubuh ini iman, ada kepalanya, nah sabar itu kepalanya. Kalau orang beriman tidak punya kesabaran, maknanya orang beriman itu nggak punya kepala. Kalau tubuh tidak ada kepalanya, jadi tidak ada maknanya tubuh itu. Artinya, orang beriman harus punya kesabaran. Karena dengan kesabaran itu, dia menjaga ketaatan. Jadi, nggak bisa dipisahkan antara iman dan sabar. Dengan iman dia bersyahadah, bersaksi, bersumpah, berjanji bahwa Allah satu-satunya Tuhan dia. Dengan kesabaran, dia menjaga perintah-perintah Allah itu, dia menjaga arahan-arahan Allah itu agar tetap dia lakukan dan menjaga larangannya agar tetap dia jauhi. Ya, jadi sabar itu yang menjaga iman dia. Gitu ya, Bapak sekalian ya. Dan sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba. Kita kan di dunia ini nyari kebahagiaannya. Jadi salah satu kunci kebahagiaan adalah sabar. Ya, bersabar dalam menapaki perjalanan kehidupan. Sabar dalam menghadapi corona ya. Kita harus terus sabar. Mau jumlahnya naik 1.500, 1.700, 2.500, kita sabar. Sabar tetap terus berjuang untuk pakai masker, sabar jaga jarak, sabar cuci tangan, gitu ya. Sabar menjaga diri dan orang lain jangan sampai tertular dan seterusnya. Nah, ternyata kata sabar di dalam Al-Quran, saya kemarin baca, ada 101 kata sabar di dalam Al-Quran. Banyak ya. Itu menunjukkan bahwa urusan sabar ini adalah urusan besar. Sampai 101 kali Allah menyebutkan kata sabar di dalam Al-Quran. Mari kita lihat beberapa ayat. Yang pertama, jenis sabar ada 3 sebentar. Saya bukain dulu. Jenis sabar ada 3. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam perjuangan, sabar atas cobaan. Ya. Sabar dalam ketaatan ini masuk di dalamnya ketaatan menjalankan perintah Allah dan menjauhi maksiat. Sabar dalam perjuangan, nanti ketika orang berjuang, dia harus punya kesabaran dalam perjuangan itu. Tetap teguh dalam perjuangannya. Sabar atas cobaan, ini sesuatu yang menimpa dirinya, dan dia bersabar atasnya. Ya. Oke. Sabar dalam ketaatan, mari kita lihat beberapa ayat
yang Allah sebutkan, coba dilihat surat 8 ayat 46. Bisa dibuka surat 8 ayat 46. Bisa tolong baca nih dari siapa? Oh, Pak Isra Hadi ya. Surat 8 ayat 46. 46 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafsalu wa tanhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Artinya, dan taatilah Allah dari Rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, ini jelas kan? Jadi, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, jangan berselisih. Perintahnya jelas ya, jangan berselisih. Jangan berselisih. Jangan suka saling berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah. Ya. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Jadi untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan tidak mengedepankan egoisme kita, dan orang mengedepankan egoisme juga, egonya juga, sehingga saling berbantah-bantah dan saling ngotot-ngototan, ya, ternyata perlu kesabaran gitu. Padahal masing-masing orang itu punya dalil dan punya argumen. Enggak, saya begini, saya benar. Saya begini, saya begitu gitu. Tapi berbeda itu pendapatnya dua orang itu. Ya. Nah, kata Allah, bersabarlah dalam menghadapi itu. Ya. Bersabarlah. Memang seringkali perbedaan pendapatan itu menyebabkan perbedaan pendapat ya, Pak ya. Perbedaan pendapat seringkali dipicu oleh karena perbedaan pendapatan. Jadi memang harus menjadi orang sabar. Ya, jelaskan perintahnya, bersabar. Dan Allah perlu menegaskan kembali, innallaha ma'as sabirin, bukan hanya Allah bilang dan bersabarlah, tapi perlu Allah tutup dengan kalimat, sungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Jadi kalau ada situasi-situasi seperti itu, Bapak sekalian, nah kita sabar aja. Ya, sabar maknanya kita tidak masuk ke dalam polemik itu. Ya, kita tidak masuk dalam polemik itu, tapi kita tetap menjalankan sesuatu yang kita yakini benar dan itu menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah akan beserta orang-orang yang seperti itu, beserta orang-orang yang sabar. Ya. Baik, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, sabar dalam ibadah. Ya, surat 20 ayat 132. Saya tutup dulu aja. Surat 20 ayat 132. Pak Agus Lestari. 20. 132. 20 cuma sampai 98. Ya. Surat 20. Oh, 20. 20 sampai 20. 20, Ya, Pak. Sama kan Qurannya kan? ya.
Saya lihat atasnya cuma 98. 20.132. Mangga bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la tas'aluka rizqa nahnu narzuquk wa wal akhibatu lil Muttaqin. Littaqwa. Littaqwa. Al-aqibatu littaqwa. wal akibatu littaqwa. Dan perintahkanlah ke keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta untuk Kacamatanya ketinggalan kayaknya. iya, kacamatanya Ustaz. Ngelihat di layar ini boleh bagus. Tambah nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan Kelihatan. salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi di sini Allah menyebutkan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabar dalam mengerjakannya. Ya, Bapak sekalian, kita memaknai mendirikan sholat, menegakkan sholat ini adalah kewajiban dan kita diperintahkan Allah bersabar dalam mengerjakannya. Kata Allah, kami tidak minta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Ya, mungkin ada orang-orang yang berpikiran, kalau saya sholat saya dapat apa? Ya, apa ganjaran yang saya dapat? Apa upah yang saya terima kalau saya mengerjakan sholat? Ini dianggapnya transaksi dengan Allah ini seperti transaksi dengan perusahaannya. Itulah Allah pakai logika-logika manusia dalam menjelaskan firman-firman-Nya ini sampai Allah perlu menyebutkan kami tidak minta rezeki kepadamu, bahkan kami memberi rezeki kepadamu meskipun kamu sholat dan sabar dalam mengerjakan sholatnya. Ya. Nah, Bapak sekalian, pada konteks materi kita hari ini perintah untuk tetap bersabar dalam ibadah. Ya, termasuk sabar dalam tilawah Quran, sabar dalam ikut pengajian, ya, sabar dalam sabar dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, ya, segala macam gitu. Ya, intinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlu kesabaran. Ya, kenapa? Karena banyak godaannya. Ya. Pengajian godaannya luar biasa. Ya. Baik. Ayat berikutnya coba lihat surat Al-Insan ayat 23-24. Al-Insan ini surat 76. Suaranya kok berebut ya? Apa punya saya saja? Surat 76. surat 76. Sama Pak. Mungkin Suaranya perlu di-mute semua tuh teman-teman. Suaranya putus-putus, agak tersendat. Gitu ya.
Yang lain mungkin di mute semua aja Pak Ustadz. Kan? Atau videonya, video lebih besar makan bandwidth. Tapi kalau nggak ada videonya nggak enak. Ya kalau enggak video. Kalau suara lebih kecil mengganggunya, kalau video lebih banyak makan bandwidth ya. Coba kita lihat surat Al-Insan. Kita masih surat berapa ya? Al-Insan 76. Surat 76. Ya, surat 76 ayat 23. Lain. Lain ya ayatnya. Salah nih. 24, Pak, bawahnya. Dua empat ada sabarnya Pak. Yang 23 nggak. Ayatnya bunyinya enggak? Ada Pak. Ayatnya bunyinya seperti yang di layar ini enggak? Kalau ayat bunyinya. Bener Pak, bener. Benar. Jadi Bener, itu tapi yang ada sabarnya di 24-nya Pak. ya jadi itu gabungan 23 sama 24, Pak. Gabungan, Pak. Ya, dia berakhirnya berangsur itu 23, maka bersabar dan seterusnya itu 24. Diringkes Pak itu. Iya, saya salah lihat. Satu Pak, jadikan satu. Baik. Mohon dibaca Pak Wargani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu dan jangan engkau ikuti orang yang berdosa dan orang kafir di antara mereka. Ya, ini makin kuat ya. Allah perintahkan kita untuk bersabar dalam mengikuti perintah Allah. Kami yang menurunkan Al-Quran, kata Allah ya, secara berangsur-angsur, nah bersabarlah untuk mengikuti ketetapan Allah yang ada dalam Al-Quran ini. Ya, jadi Bapak sekalian, termasuk dalam kategori sabar ini, kita juga harus terus bersabar dalam menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Ya, menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Ini memang perlu kesabaran yang sangat panjang sekali. Ya, contoh yang paling sederhana, ekonomi Islam, ekonomi syariah, itu juga terus menjadi bagian dari hal yang belum banyak mempengaruhi sistem ekonomi di negara kita atau negara-negara yang lainnya. Nah, kita harus bersabar menghadapi itu. Sistem pendidikan, kita harus bersabar juga pelan-pelan aja menghadapi situasi-situasi yang ada, tapi terus yang penting ada progres dan ada kemajuan yang kita lakukan. Ya, poinnya itu. Bukan bersabar kemudian berhenti, tapi bersabar terus menapaki perjalanan penegakan syariat Allah dalam berbagai aspek kehidupan. Meskipun sedikit, tapi insya Allah itu akan punya makna. Ya, nah ini menegaskan kembali perintah itu. Berikutnya surat Ar-Ra'd ayat 22. Ar-Ra'd itu 13 ya. Pak Dodi, enggak Pak Dodi? Alhamdulillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Ya, kayaknya indah sekali nih kalau kita bisa menjadi orang seperti ini ya. Sabar untuk mencari keridhaan Allah. Yang penting Allah ridho kepada kita. Yang penting Allah suka kepada kita. Ya. Mendirikan sholat, menafkahkan rezeki yang kami berikan, kata Allah. Baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Ya, jadi kalau berinfak itu boleh sembunyi-sembunyi dan boleh terang-terangan ya. Sama seperti sholat juga boleh sendirian dan boleh berjamaah. Kalau wajib berjamaah, sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh bersendirian. Jadi yang namanya terang-terangan ini bukan sesuatu yang dilarang oleh Islam. Yang dilarang itu sikap riya. Yang dilarang sikap riya. Tapi beribadah secara terang-terangan itu boleh, bahkan diperintahkan. Ya, agar supaya ada syiar Islam di dalamnya. Yang nggak boleh riya. Jadi jangan dicampur adukan antara kalau infak saya terang-terangan berarti saya nanti riya. Nggak berarti riya. Justru riya itu harus dijaga supaya jangan riya. Tapi infaknya tetap terang-terangan. Nah, disitulah kesabaran kita diuji. Kita bisa nggak ibadah secara terang-terangan tapi tetap ikhlas? Bisa nggak kita melakukan kebaikan dan orang tahu itu tapi tetap ikhlas? Ya, challenge-nya di situ, tantangannya di situ. Ya, makanya di sini Allah sebutkan orang-orang itu adalah orang yang sabar. Sabar menghadapi godaan setan, sabar menghadapi bisikan, sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi cobaan dan seterusnya. Dan yang paling penting lagi ini Bapak sekalian, di akhir ayat itu apa kata Allah? Wal aqibatu ulaika lahum uqbad-dar. Bagi mereka kesudahan yang baik. Nanti kita lihat di beberapa ayat di bawahnya. Kesudahan yang baik ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi Allah sudah menjanjikan bagi orang bersabar itu surga. Baik. Cukup ya 4 ayat terkait dengan sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam perjuangan. Mari kita buka. Ada 5 ayat nih terkait dengan sabar dalam perjuangan. Yang pertama surat 8 ayat 65. Surat 8 ayat 65. Mas Furqan boleh baca. Mikrofonnya masih di mute. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain
مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا Pendek aja. مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Artinya, wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Wah, dahsyat ya. Apa kata Allah ini? Wahai Nabi, kobarkan semangat para mukminin untuk berperang. Kalau ada 20 orang sabar, mereka bisa mengalahkan 200 musuh. Kalau ada 100 orang sabar, akan dapat mengalahkan 1000. Jadi di sini yang menjadi syarat orang itu, ini kan berarti 1 banding berapa ini? 20 mengalahkan 200, 10, 100 mengalahkan 1000. Berarti 1 banding 10. Ya. Apa syaratnya ini? Iman dan sabar. Ya. Jadi kobarkan semangat para mukminin untuk berperang. Jadi syarat kemenangan Islam itu sebetulnya 2 aja sebetulnya ya, Bapak sekalian. Dia beriman dan sabar. Di sini nggak disebut jago pedang, lebih hebat, kompetensinya lebih hebat, atau taktiknya lebih dahsyat. Enggak disebut. Tapi yang disebut sabar. Ya, dia punya iman dan dia bersabar atas perjuangan itu. Ya. Jadi Bapak sekalian, kesabaran ini memang harus terus melekat dalam diri orang beriman. Kadang ada sebagian kita yang udahlah, kita nggak usah ini lagi deh, kita ngalah aja, ya kita nggak akan bisa ngalahin mereka misalnya, nggak bisa kayak gitu, ya. Gitu ya. Nah pada zaman Rasul SAW juga orang-orang yang bersama Rasul, orang-orang yang bisa meneguhkan kesabaran mereka. Coba bayangin aja ketika perang Badar misalnya, 300 orang berhadapan dengan 1000 orang. Ya, kaum mukminin cuma 300. Secara kalkulasi manusia nggak bakalan menang. Ya. Tapi karena mereka teguh, mereka sabar bersama Rasul menghadapi perjuangan itu, Allah kasih kemenangan kepada mereka. Ya. Jadi urusannya bukan urusan jumlah, bukan urusan kehebatan jago pedang saja dan segala macam, tapi kesabaran. Ya, tapi tentunya persiapan-persiapan yang dibutuhkan tetap harus diperlukan ya. Baik, yang kedua, sabar dalam perjuangan juga, surat 3 ayat 146. 3 146. Enggak, Kang Deden. Sehat, Kang Deden. Surat 3, 146. Pelan ya.
Wallahu dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejuta besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah. Tidak pada semangat dan tidak pula menyerah pada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak lesu, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Bapak sekalian, saya ingin membawa urusan peperangan di zaman Nabi ini pada konteks kekinian ya. Kita mungkin pada saat ini perangnya tidak perang secara fisik, pakai senjata pedang atau kuda atau onta dan semacamnya. Tapi perang yang kita hadapi sekarang perang ekonomi, perang teknologi, perang ideologi, ya, perang politik, perang pendidikan. Itu menjadi bagian dari perjuangan kita untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai kalau kalimat-kalimat Allah ini, syariat Allah ini, perintah-perintah Allah ini tegak gitu. Ya selalu ada aja orang-orang busuk, orang-orang jahat, orang-orang buruk yang menghalangi upaya-upaya kita untuk menegakkan kebaikan. Nah, di dalam ayat ini Allah berikan gambaran bahwa para nabi itu akan berperang bersama orang-orang yang tidak lemah, tidak lesu, ya, tidak menyerah, dan mereka orang-orang yang sabar. Jadi saya mau mengajak kita semuanya, upaya-upaya kita harus terus-menerus, sekecil apapun, ya, sekecil apapun mari kita lakukan apa yang bisa kita kerjakan. Ingat kemarin waktu tauhidnya Ustadz Amaluddin tuh. Ya, Ustadz Amaluddin cerita, saya terkesan sekali tuh waktu beliau cerita di Mekah tuh ada seorang tua yang cuma bisa surat Al-Fatihah, setiap hari dia mencari anak kecil yang bisa diajarkan Fatihah. Itu aja kerjaan dia. Ya, ketemu anak kecil, kamu udah baca Fatihah, udah bisa belum? Kalau belum diajarin sama dia sampai bisa. Nanti cari lagi, udah bisa Fatihah belum? Diajarin Fatihah. Itu aja kerjaan dia. Mungkin kecil di mata kita, tapi itu besar di mata Allah ketika orang itu bersabar dalam menjalankan amal kebaikan itu. Ya kan? Apalagi kalau kita bisa lebih besar dari itu jauh lebih baik. Ya. Tapi yang penting bersabar dalam menjalankannya. Istiqomah dalam mengerjakannya. Ya. Allah lebih suka perbuatan atau amal soleh yang sedikit tapi istiqomah ketimbang banyak tapi sporadis ya, temporer yang tidak istiqomah. Ya. Bersabar dalam istiqomah itu juga bagian dari kesabaran. Ya. Baik, ini jelas jadi Allah memang menghendaki kita untuk bersabar dalam menghadapi perjuangan ini. Berikutnya surat yang sama, surat Al-Imran ayat 120. Ayat 120. Ustaz Ibnu bisa bantu? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tamsaskum hasanatun tasu'uhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit.
jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, mereka bergembira karenanya. Jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit pun. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Ini kelakuan orang-orang jahat ya. Kalau kamu memperoleh kebaikan, mereka sedih. Ya. Kalau ada kemajuan yang kita peroleh, mereka sedih. Mereka nggak suka. Ya, mereka marah. Tapi kalau kita mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Sakit jiwanya orang kayak gini ya. Tapi kata Allah, jika kamu bersabar dan bertakwa, tipu daya mereka tidak akan mendatangkan kemudaratan kepadamu. Jadi menghadapi orang kayak gitu, ya sudah, iman, takwa, iman, sabar, takwa, itu menjadi satu kesatuan lah ya. Tipu daya mereka nggak akan bisa mendatangkan keburukan bagi kita. Dan Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Jadi Bapak sekalian, suasana perjuangan menegakkan kalimat Allah ini, menegakkan perjuangan Islam ini memang tidak mudah. Ya, penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan segala macam. Ya, dan kesabaran dalam menghadapi itu menjadi penting untuk kita miliki. Gitu. Pada konteks kecil, ataupun komunitas, ataupun bangsa, dan seterusnya. Ya. Jadi juga jangan terlalu berlebihan kali ya. Saya nggak terlalu serak juga tuh orang-orang yang semangatnya bagus gitu, tapi kadang-kadang out of context gitu. Di luar konteks. Jadi main tabrak sana, tabrak sini aja gitu ya. Hajar sana, hajar sini. Aduh, masalah juga itu. Ya. Baik. Jadi sabar dalam perjuangan ya. Yang berikutnya surat Al-A'raf surat 7 ayat 87. Surat 7 ayat 87. Mas Widi, boleh bantu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik. Ya, ini juga bagian dari perintah Allah untuk tetap bersabar dalam perjuangannya. Jika ada segolongan orang yang beriman, ada juga yang tidak beriman, sudah bersabar aja ya. Allah yang akan memutuskan nanti, Allah sebagai hakim yang sebaik-baiknya. Ya. Jadi kalau ada yang nyiram Novel Baswedan, kemudian bilangnya nggak sengaja, tuntutnya cuma 1 tahun gitu ya, divonisnya 2 tahun, jadi aneh. Ya sudahlah, kita berupaya
dengan cara yang bisa kita lakukan sambil bersabar, mudah-mudahan Allah nanti memberikan keputusan yang terbaik gitu. Ya, kita nggak punya otoritas juga untuk ikut-ikutan di situ. Oke, berikutnya surat 2 ayat 249. Ini agak panjang, tapi ini menarik nih ayatnya ya. Surat 2 ayat 249. Mas Rojak bisa bantu baca? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا تقتل لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذي يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka siapa yang meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan siapa yang tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil di antara mereka. Ketika dia Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dan dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, terima kasih Mas Rojak. Bapak sekalian, ini ceritanya tentang Talut melawan Jalut. Talut ini sama orang-orang beriman, dia membawa pasukan untuk menghadapi Jalut. Kemudian di dalam pasukan itu, ketika mereka sedang berjalan menemui sungai, kata Talut kepada pasukannya, kalian boleh minum tapi sedikit aja, seceduk tangan aja, ya, jangan banyak-banyak. Itu perintah Talut kepada pasukannya. Talut ini komandannya. Kemudian pasukannya ini sebagian besar itu minum banyak-banyak. Ya, mungkin haus kali, perjalanannya udah panjang begitu ya. Kita bayangkan. Kemudian melihat sungai, udah haus banget, pengen minum. Sebagian dari mereka minum banyak-banyak gitu. Padahal perintahnya minumnya sedikit saja. Ketika kemudian sudah menyeberangi sungai dan berhadapan dengan tentaranya Jalut, orang-orang yang minumnya banyak-banyak tadi, yang kebanyakan minum tadi, mereka bilang, udah kami nggak sanggup lagi ngelawan tentara Jalut.
kembung perutnya. Kebanyakan minum, kembung perutnya. Ya. Maka kemudian turunlah ayat Allah ini, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Ya. Nah, disitulah diuji kesabaran ketika ada perintah untuk minum sedikit, ya ikuti saja perintah itu gitu. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Karena orang yang memerintahkan itu tahu gitu apa yang akan terjadi kalau minumnya banyak-banyak. Ya. Nah, ini yang namanya strategi Bapak sekalian. Jadi di dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah ini, kita sebagai orang beriman, sebagai dai, sebagai juru dakwah, sebagai pengikut Rasulullah SAW, harus ada dalam pikiran kita bahwa kita terus berusaha untuk berpartisipasi, berkontribusi dalam menegakkan kalimat Allah ini. Apapun kontribusi yang bisa kita berikan, sekecil apapun kontribusi kita bisa berikan. Ibaratnya mengajarkan kalimat bismillah saja, ya itu juga sudah menjadi bagian dari kontribusi. Mendidik anak sudah menjadi bagian dari kontribusi. Mendidik pekerja-pekerja kita sudah menjadi bagian dari kontribusi. Ya, coba perhatikan sekarang deh, ini yang kebetulan saya di dunianya teknologi nih, Pak Indra nih. Apa yang dimiliki oleh Google itu? Kalau nggak salah, pegawai Google itu cuma ada 10 ribuan orang. Ya, mungkin lebih lah. Katakan sebanyak-banyak 100 ribu lah misalnya pegawainya. Tapi Google itu saat ini digunakan lebih dari 2 miliar manusia. Ya. Jadi 100 ribu orang itu bisa mengendalikan 2 miliar manusia. Gimana mengendalikannya? Contoh sederhana aja, misalnya di search engine Google itu, kalau kita lihat di HP atau di komputer, ketika kita buka google.com, itu kan ada labelnya di atasnya. Ya kan? Kalau labelnya diganti oleh Google dengan satu kata saja, misalnya Indonesia negara teroris misalnya gitu, dan itu ditayangkan selama 1 minggu aja, apa yang terjadi? 1 minggu tertulis, dilihat oleh 2 miliar manusia bahwa Indonesia negara teroris misalnya begitu. Maka orang investasi di Indonesia akan menarik investasinya, yang mau pergi ke Indonesia nggak jadi, ya kan? Orang-orang pada ketakutan, ya, dan seterusnya. Efeknya akan sangat luar biasa. Ya. Yang mau saya ceritakan apa? Ini tadi, betapa banyak, tidak sedikit, golongan yang sedikit itu, orang yang komunitasnya kecil itu, bisa mengalahkan golongan yang lebih besar. Dengan sedikit orang, Google itu bisa mengendalikan sekian miliar orang. Dengan sedikit orang, Facebook bisa mengendalikan sekian miliar orang gitu. Ya. Jadi memang kondisi-kondisi ini akan terus berulang, ya. Isyarat-isyarat dalam Al-Qur'an itu akan berulang pada setiap zamannya, ya, dengan sarana dan prasarana yang berbeda-beda. Tinggal masalahnya kita tuh ada di mana pada posisi itu. Kan pertanyaannya begitu. Kita ada di mana? Kita sebagai apa? Kita berperan apa? Kita punya kontribusi apa? Ya. Nih, jadi indikasinya udah ada. Seperti yang Allah tampilkan dalam ayat ini kan, betapa banyak orang-orang yang, betapa sering ada kejadian orang-orang yang sedikit itu mengalahkan yang banyak. Perjalanan sejarah Rasulullah SAW begitu juga. Ya, kaum mukminin nggak terlalu banyak jumlahnya, tapi bisa memenangkan pertarungan melawan orang-orang kafir. Orang Yahudi nggak banyak di dunia ini, cuma 5 juta atau berapa. Tapi mereka yang menguasai sistem perekonomian dunia. Ya, begitulah situasinya ya. Jadi perjuangan ini memang perlu kesabaran. Termasuk sabar bagi kaum muslimin dalam menguasai teknologi, menguasai sistem-sistem ekonomi, sistem politik, sistem pendidikan, dan segala macam. Ya. Nah, harus ada dalam benak kita upaya untuk berkontribusi sekecil apapun yang bisa kita kontribusikan. Baik. Yang berikutnya kesabaran yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian. Ini yang sering menjadi yang dipahami oleh banyak kita sebagai definisi sabar. Ya. Kalau tadi sabar dalam ketaatan,
ini kita jarang menyebutnya sebagai sabar. Sabar dalam sholat, sabar dalam tilawah. Kita jarang menyebut saya sabar tilawahnya. Ya, kita sering menyebutnya istiqomah, konsisten gitu. Karena istiqomah itu bagian dari kesabaran. Ya, sabar dalam perjuangan juga ini sering kita tidak letakkan kata sabar dalam perjuangan. Kita meletakkannya kata teguh dalam perjuangan, ya, kokoh dalam perjuangan. Gitu. Ya. Nah, yang sering kita gunakan kata sabar itu dalam makna yang ketiga, sabar atas cobaan. Dan ini banyak ayat-ayat Allah yang menceritakan atau menyebutkan tentang sabar atas cobaan ini. Mari kita buka surat 2 ayat 155. Jadi ada Pak Bambang Juartono kelihatannya nih. Ya, Pak Bambang Juartono, gimana kabar Pak Bambang? Sehat? Ada lagi ya? Kalau pakai online ini begini nih, rezekinya nih. Bisa kelihatan, bisa nggak kelihatan orang. Alhamdulillah. Sehat. Ada tuh. Alhamdulillah. Sehat Pak Bambang. Katanya sakit kemarin. Alhamdulillah. Saya olahraga nih Ustaz. Masya Allah. Di belakang rumah Ustaz. Oke. Mudah-mudahan tetap sehat ya Pak. Amin, amin, amin. Insyaallah. Ini surat 2 ayat 155, siapa yang bisa buka? Yang belum siapa? Pak Sugeng, monggo, boleh Pak Sugeng? Itu belum Pak Sugeng tadi? Belum ya? Belum. Oke, monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisay'im minal khawfi wal ju'i wan naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kedengaran? Ya, kedengaran. Tambah satu ayat lagi, Pak. Sampai 156, Pak. Ini. Alladzina idza sabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Artinya dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya, ini yang sering kita dengar ya ayat ini. Walana ba'luwannakum bisyai'in. Walana ba'luwannakum itu walana itu kata la itu menyatakan kepastian. Ya. Jadi kalau lihat terjemahnya kan dan pasti kami akan menguji kamu dengan ketakutan, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Jadi yang namanya cobaan, yang nama ujian ini sesuatu yang pasti. Pasti dihadapi oleh manusia. Tinggal nanti kadarnya yang berbeda-beda ya, karena sesuai dengan kesanggupan manusia itu. Kalau orangnya biasa-biasa aja ya kadarnya biasa-biasa aja dia udah berat rasanya. Kalau orangnya luar biasa, ujiannya juga luar biasa supaya dia ngerasa berat, ya. Nah, jadi kalau kita menerima musibah, Bapak sekalian,
ya kita terima aja itu sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan sikap kita biasa-biasa aja. Karena Allah pasti akan menurunkan ujian itu, cobaan itu kepada kita. Ya. Karena Rasulullah bilang kan ujian-ujian itu akan menimpa manusia dan ujian yang paling berat diterima oleh para nabi dan rasul, ya, para ulama-ulama pejuang-pejuang Islam, ya, dan orang-orang biasa. Dan kadarnya berbeda-beda. Ya. Nah, apa kata Allah di sini? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan bergembiralah orang-orang yang bisa sabar menghadapi semua itu. Pernah dengar cerita kan, seorang wanita datang kepada Rasul sambil nangis-nangis gitu. Kemudian kata Rasul, sabar ya ibu. Dia nangis-nangis karena ditinggal kematian suaminya kalau nggak salah. Kemudian kata Rasulullah, bersabarlah wahai ibu, karena Allah menyukai orang yang sabar. Malah marah dia. Kamu nggak ngerasain, saya yang ngerasain gitu. Ya, ini kan berat. Saya ditinggal suami bla 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 gitulah. Kata Rasulullah, ya sabar itu justru pada situasi itu gitu. Kalau situasi yang lain nggak perlu saya ngomong nyuruh sabar. Ya, jadi pada situasi cobaan itu hadir, itulah kesabaran. Diuji gitu. Tapi kalau pada situasi aman, tentram, nyaman, nggak ada musibah, ya nggak ada ujian kesabaran dalam hal menghadapi musibah. Kalau musibahnya nggak ada, ya. Nah jadi modal kesabaran ini modal yang dia bisa digunakan pada saat-saat tertentu ketika ujian dan kesabaran, tapi pada saat yang lain dia digunakan untuk menjaga ketaatan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangannya. Jadi akan terus hadir sabar itu dalam diri kita karena dia tidak hanya digunakan pada saat menghadapi musibah, ya, tapi menghadapi ketaatan, menjalankan ketaatan itu juga butuh kesabaran. Ya. Baik, ini ayat yang pertama terkait sabar menghadapi musibah dan perkataan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak hanya bagi orang meninggal ya. Kalau kita hilang sendal juga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Hilang sendal saya. Musibah. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Ban motornya kempes. Ya. Jadi tidak hanya inna lillahi itu digunakan untuk orang meninggal saja. Ya. Cuma kita di Indonesia ini memang kalau inna lillahi orang meninggal ya. Kalau dengar orang sakit juga inna lillahi karena itu musibah. Ya, jadi kita biasakan menggunakan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun agar supaya kita bisa menjalankan sunnah Allah ini, sunnah Rasulullah, sunnah perintah Allah ini. Tapi ngerti maknanya ya bahwa kita sesungguhnya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi musibah itu nggak ada masalah gitu. Musibah itu nggak ada masalah karena kita akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makna yang terdalam yang harus dipahami sehingga ketika kita menyatakan itu ya sudah kita kembalikan saja pada Allah semuanya. Berikutnya sabar atas ujian surat 16 ayat 126. Surat 16 ayat 126. Nah, Pak Bambang Herianto. Udah lama gak dengar suaranya ini. Mikrofonnya masih mati, Pak. Pak Bambang Heri. Ustaz, 16 ayat nggak bisa apa, Ustaz. Ya. 16 126. Halo? Hilang. Mana Pak Bambang tadi? Hilang.
Mama Herianto bisa dengar? Itu banyak kabelnya tuh. Masih di mute kali. Enggak, udah. Boleh baca ayatnya? Enggak dengar. Tapi lagi baca kelihatannya. Tapi enggak dengar kita. Itu yang saya khawatir tuh kabelnya nggak ke ini tuh. Nggak nyolok. Nah kan, bener kan? Apa perlu saya samperin, Ustaz? Oh, ini samperin. Nggak kedengeran suaranya. Nggak usah pakai kabel-kabel, kayaknya bisa deh. Nah, deketin handphonenya. Nggak dengar? Belum dengar? Cabut aja itu kabelnya. Halo? Nah. Halo? Nah, dah, Halo? ya. Yuk. Dah, ya, silakan. Dah, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wala in sabartum lahu wa khairul lil sabirin. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama, dengan siksaan yang ditimpahkan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Udah, Ustaz? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan jika kamu memberi, speakernya di apa? Mikrofonnya lagi. Memang. Oke. Jadi biar nggak terbalik. Maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan ditimpakan padamu, tetapi jika kamu bersabar, sungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Ya, intinya harus bersabar. Baik, kita lanjut ayat berikutnya. Surat 6 ayat 34. Ini nanti nggak usah semua ya, tambah satu ayat lagi aja. Biar kita bisa pindah ke topik. 6 ayat 34. Pak Ardian, mangga Pak Ardian. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kuzibat rusulun min qablika fasabbaru ala ma kudzibu wa udhu haqqa attahum nasrun wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min nabail mursalin. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan, tapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka, sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah, dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu. Oke, jadi apa yang terjadi, apa yang kita alami itu sesungguhnya juga telah dialami dan dirasakan oleh rasul-rasul sebelum kita.
dan mereka bersabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka sampai datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa nabi yang terkenal paling sabar? Nabi Ayub, ya. Yang dia dicoba dengan sakitnya parah, nggak ada obatnya, kesana kemari nggak ada yang bisa ngobatin, ya, muncul rusak badannya, sampai muncul bau yang sangat busuk, sampai kemudian istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggalkan dia, gitu ya, dia sendiri dan nggak bisa ngapa-ngapain, tapi dia tetap bersabar dalam menghadapi itu semua dan tetap thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian datang pertolongan Allah dan dia kemudian disembuhkan dan kembali lagi ke keluarganya. Nah, Bapak sekalian, jadi situasi tentang ujian dan cobaan kita dalam menghadapi dalam kehidupan ini menghadapi berbagai ujian dan cobaan itu sungguhnya sesuatu yang pasti terjadi, ya. Tinggal yang penting adalah bagaimana cara kita merespon ujian dan cobaan itu. Karena itulah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan besar kecilnya ujian yang akan Allah nilai, tapi seperti apa kita meresponnya. Baik. Nah, ya, jadi ada 3 jenis sabar dalam ketaatan, sabar dalam perjuangan, sabar dalam menghadapi cobaan. Ya. Berikutnya, nah, ketika kita menghadapi itu semua, kita harus menjadikan sabar sebagai penolong kita. Ya. Jadi bukan hanya sabar sebagai sikap yang harus kita jaga terus, tapi justru kita minta tolong kepada kesabaran itu. Ya. Atau bukan, sabar menjadi penolong kita atas apa yang kita hadapi. Lihat di surat 2 ayat 153. 2:153. Siapa ya? Yang belum siapa? Pak Aris Budi. Monggo Pak Aris. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya. Jadikanlah, ini berarti ada berapa modal di sini? Iman, sabar, salat. Iman, sabar, salat. Ya, iman, sabar, salat sebagai penolong kita menghadapi berbagai situasi dan kondisi tadi. Menghadapi cobaan agar tidak taat, supaya tetap taat, jangan tergoda untuk tidak taat, agar tetap menjaga larangan Allah supaya tidak terlanggar, menghadapi musibah, konsisten dalam perjuangan, kuncinya iman, sabar. Dan sini Allah tambahkan lagi sholat. Dan ayat ini yang bunyinya sama, itu ada 2 tuh ternyata. Di 2:153 dan 2 ayat 45. Ya. Ini saya tunjukkan aja nih. Di 2 ayat 45 Allah sebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, jadi iman, sabar, sholat, khusyuk dalam sholatnya. Ya, itulah penolong kita di muka bumi ini ya, Bapak-bapak sekalian. Kita sering bingung ada menghadapi ini, menghadapi itu, ya. Nah, kuncinya sabar, sholat, iman.
Jadi iman itu temannya banyak. Ya, karena hanya orang beriman yang Allah pilih. Ya. Baik. Dan ada satu ayat lagi nanti bisa dibaca, ini nanti materinya saya kasih. Apa balasan bagi orang sabar sekarang? Kalau kita sabar tuh kita dapat apa? Ya. Apa balasan yang Allah janjikan bagi orang-orang sabar itu? Dulu nih, saya tutup dulu. Lihat surat 39 ayat 10. Surat 39 ayat 10. Memang isyarat-isyarat ini semuanya ada di dalam Al-Quran ya. Harusnya kita memang lebih sering baca-baca Quran dan mengkaji ayat-ayatnya gitu. Ya, terus terang aja nih, dari 6.300 ayat dalam Al-Quran ini berapa ayat yang kita pahami, kita kuasai, dan kita amalkan. Ya. Para sahabat Rasul dulu itu, mereka minta kepada Rasul 10 ayat, mereka jalankan. Dan mereka nggak minta ayat berikutnya sebelum mereka jalankan ayat yang sudah mereka terima gitu. Jadi cara menyikapi, cara mereka berinteraksi dengan Quran itu mereka dengar, mereka pahami, mereka jalankan. Gitu. Mereka dengar, mereka pahami, sebagian sahabat menghafalkan, mereka laksanakan. Nah, cara interaksi ini yang diinginkan oleh Al-Quran. Ya. Surat 39 ayat 10, siapa yang belum baca nih? Saya nggak hafal. Karena di sini duduknya nggak berderet nih. Yang belum siapa? Ayo ngaku. Mas Rojak udah. Pas itu Mas. Kalau udah semua balik lagi nih. Pak. Ya. Hah? Pak. Ya, enggak. Siapa? Pano belum. Udah, Pano. Saya belum. Oh, Pak Indra, ya. Pak Indra, ya. Mangga, Pak Indra. 39 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang menyempurnakan pahalanya tanpa batas. Wah, luar biasa ini ya. Wahai hamba-hambaku yang beriman, ya ibadilladzina amanu ittaqaw rabbakum. Bertakwalah kepada Allah. Ini ayatnya luar biasa ini. Yang Allah panggil orang beriman, diperintahkan kepada orang beriman itu agar bertakwa kepada Allah. Ittaqallaha rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Lillazina ahsanu fi hazi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi orang-orang ihsan yang berbuat baik di dunia, maka dia akan mendapatkan kebaikan itu. Ya, ini perintah tegas dari Allah agar kita terus berbuat baik. Ya, jadi Bapak sekalian, mari kita terus gaungkan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada. Karena Allah akan memberikan kebaikan bagi orang yang berbuat baik. Wa ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Innama yuwaffas sabirun. Nah ini, sungguhnya bagi orang-orang yang bersabar saja, ajrahum bighairi hisab. Bagi mereka ajrot itu balasan. Bighairi hisab itu tanpa hisab, tanpa batas, tanpa perhitungan. Jadi orang beriman, orang bertakwa, orang yang berbuat baik, orang yang sabar, kebaikannya tanpa batas. Ya, ganjaran Allah tidak ada batasnya. Mau berapapun Allah sediakan. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang berbuat kebaikan, orang yang sabar. Ya.
Jadi kalau kita gabung-gabungkan tadi karakter-karakter tadi jadi banyak ya. Tapi mereka saling berhubungan satu dengan yang lain, saling terkait satu dengan yang lain. Iman, takwa nggak bisa dipisahkan. Iman, amal soleh nggak bisa dipisahkan. Ya, karena yang akan dihisap di kubur nanti, yang ditanya, yang datang ke kita itu adalah amal soleh kita. Yang amal soleh yang dilandasi oleh iman. Kalau amal soleh tidak dilandasi oleh iman, nggak ada maknanya. Orang kafir kalau berbuat baik nggak ada maknanya dia. Ya, tapi kalau orang beriman berbuat baik, insya Allah ada maknanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah dengan sabar. Kalau ditambah dengan sabar, pahalanya bigoiri hisab, tidak ada batasnya, ya, tidak berbalas gitu, tidak berbatas, ya, luar biasa, ya, bersyukurlah pada orang-orang yang sabar. Yang pertama ini, yang kedua, yang ini sering kita baca surat wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, amal soleh, saling menasihati dan sabar. Ya, jadi ayat kesabaran ini banyak. Ya, coba lihat surat yang wal asri udah tadi ya. Sekarang surat Furqan ayat 75. Kita baca lagi Bapak. Surat 25 ayat 75. Ini balasan bagi orang yang sabar. Surat 25 ayat 75. Siapa yang belum? Belum, Ustaz. Ustaz Sofan, mangga Ustaz Sofan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wa salama. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Artinya ya. Demikianlah dan orang-orang yang berkata mereka itu diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya, dan surga itu sebaik-baiknya tempat menetap dan tempat kediaman. Ini ayat ini penutup dari rangkaian karakter dari ibadur rahman ya. Kalau dilihat dari ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzaba jahannam, dan seterusnya mulai dari ayat 62 sampai ayat 74. Ayat 74-nya itu yang walazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama, ditutup dengan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Jadi kesabaran dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam sabar dalam sholat tahajud, sabar dalam rendah hati, sabar dalam berdoa, sabar dalam sholat, sabar dalam menghadapi cibiran orang-orang yang mencibir, dan seterusnya. Ya. Nah, apa buahnya? Tadi yang dibaca Ustaz Sofan tadi. Ya, wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka akan masuk ke dalam surga, kekal di dalamnya, dan itulah sebaik-baik tempat kembali. Ya, Bapak sekalian, intinya adalah semua perbuatan baik kita, semua aktivitas kehidupan kita, mari kita ikuti, kita barengi, kita dampingi dengan sikap sabar.
ya, agar dia berkekalan, agar dia abadi, agar dia terus bisa kita lakukan dengan istiqomah, dengan konsisten. Karena itulah yang menjadi kunci untuk kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti, insya Allah. Ya. Wah, banyak lagi nih. Ini kita nanti lagi ya. Ini nanti saya kirim ya. Jadi sabar sebagai bekal itu akan dapat pahala, tidak merugi. Ini udah nih tadi. Oke, ini saya tutup dulu. Oke, ini ada 3 ya. Ya, sabar dan syukur ini juga temenan. Ya, jadi temennya sabar banyak ya. Iman tadi temannya sabar, takwa temannya sabar, khusyuk temannya sabar, syukur juga temannya sabar. Ya. Terakhir saya mau menutup kajian kita dengan ayat ini. Al-Ahqaf ayat 35. Al-Ahqaf itu surat, aduh enggak ada nomornya nih. 46. Berapa? 46. 46. Surat 46 ayat 35. Surat 46 Bapak ayat 35. Ini ayat penutup pengajian kita pada hari ini. Kayaknya surat 35. Ayat terakhir, ayat terakhir. 46. Oke. Ayat terakhir. Siapa yang belum baca? Udah semua ya? Pak Ardian lagi kali. Yang tadi nemuin ayatnya. Suratnya. Enggak Pak Ardian. Ahqaf ya Pak ya? Ahqaf. Ya, betul. Itu surah ke? 46. 46 ya? Bentar. 46, 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun. Lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Balaghu fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka bersabarlah engkau, Muhammad, sebagaimana kesabaran Rasul-Rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik, yang tidak taat kepada Allah. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya kata-kata sabar itu ada di belakang ayat, di sini ada di awal ayat. Ya. Perintah, yang namanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu wajib untuk dijalankan oleh kita sebagai hamba-Nya. Jadi ketika Allah mengatakan fasbir kama sabaro ulul azmi minar rusul, bersabarlah bersama orang-orang yang mempunyai keteguhan dari para rasul, maka kita harus melakukan hal yang sama. Ya. Jadi saya pernah sampaikan Bapak sekalian bahwa setiap nabi dan rasul itu misinya satu dalam kehidupan mereka, yaitu menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai pengikut rasul juga punya misi yang sama, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada bidang, pada sektor kehidupan, pada kompetensi, pada lingkup kemampuannya masing-masing. Nah, perintah ini juga tegas kepada kita, bersabarlah dalam mengikuti itu, bersabarlah dalam menjalankan itu, bersabarlah sebagai
guru, bersabarlah sebagai pengusaha, bersabarlah sebagai karyawan, bersabarlah sebagai dosen, bersabarlah sebagai apapun yang kita lakukan, bersabar atas itu sepanjang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itu kita jadikan bagian dari perjuangan kehidupan kita dan kita bersabar atas perjuangan itu. Ya. Dan yang terakhir di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu sekalian meminta disegerakan azab karena nggak sabar gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini barangkali Bapak sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang sabar. Orang-orang yang bisa menjaga kesabaran dalam menghadapi berbagai musibah, tapi yang lebih penting sabar dalam menjalankan ketaatan. Saya mau tayangkan tadi ya, yang ini menjadi penting bagi kita, jenis-jenis kesabaran, kita sabar dalam ketaatan, sabar dalam perjuangan, dan sabar dalam menghadapi cobaan. Ketaatan itu penting dilakukan, sabar dalam menjalankan ketaatan itu sangat istimewa. Ya, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam kesabaran, dalam ketaatan ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalau ada yang mau didiskusikan.